ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaannya Hai, selamat sore Sobat Legal semuanya. Ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Hasna. kali ini kita di segmen Legal Tukar. Nah, kita akan membahas tentang hal yang lagi viral nih di media sosial, yaitu tentang kehidupan selebritis, kehidupan public figure kita yang akhir-akhir ini banyak banget diterpa isu perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya ya. Ya banyak ya kasusnya ya, karena itu pun juga dari misalnya beruntun gitu loh dan semuanya kasusnya adalah tentang kehidupan rumah tangga gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang pernikahan itu kurang lengkap kalau misalnya tidak membahas tentang perjanjian pernikahan. Nah, perjanjian pernikahan seperti yang kita tahu ya, ada satu selebriti atau public figure, aktor gitu kan, dia tuh membuat perjanjian pernikahan dengan istrinya dong pasti. Nah, di situ ada beberapa hal yang diatur tentang berapa besaran uang setiap hari, setiap bulan, apa segala macam gitu kan, dan juga pembagian harta gitu. Pasti banyak pasti rata-rata orang kalau misalnya bikin perjanjian pernikahan itu adalah tentang harta. Nah, itu gimana tuh Mbak, menurut Mbak? Kalau harta menurut hukum itu ada dua harta ya Mbak. Selama pernikahan itu ada harta bawaan sama harta bersama. Kalau harta bawaan itu misalnya contohnya kayak suami punya motor sebelum nikah, istri juga punya motor sebelum nikah. Nah, motor-motor itu adalah harta bawaan yang penguasaannya itu di bawah suami dan istri. Jadi mereka punya kontrol penuh atas harta itu. Terus sedangkan harta bersama itu harta yang didapatkan setelah pernikahan. Jadi misalkan kalau setelah menikah itu punya duit tabungan untuk beli mobil, nah itu uang tabungan bersama kayak gitu. Berarti kalau misalnya pengaturan harta, jadi ada harta kita yang memang harta pribadi memang didapatkan sebelum pernikahan, dan juga ada harta bersama, yaitu didapatkan saat sudah berumah tangga gitu ya. Misalnya pas berumah tangga beli mobil, beli rumah, nah itu berarti itu adalah harta bersama. Nah, biasanya ini kalau misalnya harta bersama itu adalah konfliknya adalah pembagian hartanya gitu kan. Biasanya kan kalau ya kita tahu ya, semoga bisa adil ya untuk perempuan. Iya. Karena kan aku kalau lihat-lihat itu kan karena nama si suaminya akhirnya si perempuannya nggak berhak gitu kan gitu ya, konflik kayak gitu. Nah, itu kalau dalam hukum itu pembagiannya kayak gimana, Mbak? Kalau pembagiannya sih kalau hukum ya separuhnya seadilnya kayak gitu. Tapi kalau mereka ada perjanjian perkawinan, nah itu beda lagi. Itu lihatnya itu dari perjanjian perkawinan mereka itu pembagiannya besok setelah bercerai itu kayak berapa gitu ada sih biasanya. Jadi biasanya disantumkan di dalam perjanjian itu kita akan seperti apa. Nah, itu berarti harus cermat juga ya, jangan sampai ada yang dirugikan, karena memang kalau menurut hukum kan harus seadil-adilnya. Nah, kalau tadi kan sekarang ini menurut aku gitu kan, kenapa kita penting banget untuk membuat perjanjian pernikahan adalah bukan hanya karena pembagian harta, tapi juga kalau misalnya ya jangan sampai ya kalau misalnya terjadi perceraian, bagaimana hak asuh anaknya itu juga penting. Terus kalau misalnya salah satu pihak ada yang selingkuh gimana gitu kan. Terus tentang hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami itu seperti apa juga bisa dituliskan dalam perjanjian pernikahan selama itu menjadi kesepakatan bersama gitu kan ya Mbak. Nah, tapi kalau kita ya sering banget orang berpendapat bahwa ngapain sih kamu tuh bikin perjanjian pernikahan gitu. Maksudnya berarti kamu nggak yakin dong sama pasanganmu, berarti kamu tuh masih ragu-ragu sama dia bahwa dia tuh nggak tulus gitu kan. Nah, itu gimana menurut Mbak itu? Kalau menurutku sih tergantung ya gimana persepsinya dia bikin perjanjian perkawinan itu. Kalau tujuannya ya untuk keuntungan, maksudnya kalau selama isinya itu tidak merugikan salah satu pihak, terus tidak memberatkan salah satu pihak itu ya nggak masalah gitu. Soalnya kan
perjanjian perkawinan itu sebenarnya kayak antisipasi aja gitu loh Mbak, kayak kayak Iya, kedepannya itu kan kita nggak tahu akan terjadi apakah perceraian atau kematian. Nah kalau misalkan ada sesuatu itu kita bisa mengacunya ke perjanjian perkawinan itu. Oke, jadi bukan karena kita kayak yakin sama pasangan ya, tapi kan kita nggak akan pernah tahu kedepannya tuh akan seperti apa gitu. Jadi ini sebagai langkah pencegahan hal-hal konflik lah dalam rumah tangga. Jadi semuanya sudah ada. Nah, kalau misalnya perjanjian itu harus tertulis dan bermaterai nggak Mbak? Biasanya kan gitu orang. Kalau perjanjian perkawinan itu kalau di undang-undang ya Mbak, itu memang harus bentuknya tertulis dan itu harus dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan atau di notaris. Oh iya. Jadi kalau sebenarnya boleh aja sih perjanjian perkawinan itu dibuat ditulis tangan terus ditandatangani di atas materai itu boleh, tapi itu hanya mengikat suami dan istri gitu. Sedangkan besok kalau misalkan ada sengketa gitu kan, terus mau dijadiin alat bukti itu juga harus dibuktikan juga keabsahannya. Jadi lebih baik ya dicatatkan kayak gitu. Oke. Jadi perjanjian pernikahan bisa sih kalian bikin sendiri, ditulis, tanda tanganin udah. Tapi ternyata kalau misalnya cuma seperti itu, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sengketa perceraian itu, perjanjian itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jadi memang berarti harus dibuktikan lagi gitu kan. Nah makanya kalau misalnya kita buat perjanjian pernikahan itu bisa melalui notaris juga ya, gitu loh, melalui notaris juga, yaitu untuk biar ada perlindungan hukum perjanjian itu. Jadi pas jadi alat bukti itu bisa absah lah gitu. Apa namanya, bisa apa Pak? Sah ya? Bisa sah ya, bisa sah secara hukum ya? Sah secara hukum gitu. Nah kalau misalnya sobat legal semua, sobat legal dimanapun berada ingin buat perjanjian pernikahan, Legal to Us juga bisa memberikan bantuan ya, arahan, bantuan, dukungan dan lain sebagainya lah untuk teman-teman semua. Kalau misalnya membuat perjanjian pernikahan, dan kita pun itu bisa rinci ya, jadi nggak cuman suami istri habis itu diskusi tulis ini tanda enggak. Jadi karena orang-orang yang ada mitra-mitra kita di Legal to Us juga sudah berpengalaman, pasti punya saran atau apa segala macam yang mungkin akan lebih menguatkan perjanjian pernikahan. Jadi nggak akan bisa atau ya untuk menghindari konflik, sengketa dan lain sebagainya, dan itu akan lebih kuat, lebih rinci, lebih jelas, lebih detail di Legal to Us. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mau ada saran, solusi apa saya sebagainya lah ya untuk perihal hukum, bisnis dan juga legalitas, sobat legal juga bisa tulis di kolom komentar kita di YouTube di konten ini atau di konten yang lainnya, atau bisa juga DM, kirim pesan ke Instagram kami, atau bisa juga menghubungi nomor Legal to Us, dan yang penting bisa juga mengunjungi website kami www.legaltous.com. Di situ semua informasi yang teman-teman butuhkan tentang hukum itu ada di sana. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang sedang viral di program Legal to Cash. Seperti sekarang ini lagi viral adalah kasus penipuan tiket Coldplay. Sampai dibahas di beberapa ini ya stasiun TV juga, dan mungkin kita juga akan bahas hal tersebut untuk membantu teman-teman menghindari ya dari penipuan seperti itu. Jadi sampai jumpa lagi, dan jangan lupa tonton konten kami setiap hari Sabtu di jam 5 sore di Legal to Us. Terima kasih banyak, bye bye. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Bisnis by perusahaan.